Najwa Shihab seorang jurnalis. Dia memiliki 2 nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program jurnalistik seperti Mata Najwa, platform narasi yang mengangkat berbagai isu publik, pendidikan, demokrasi, serta nilai-nilai kebangsaan. Dan yang kedua yaitu akuntabel, secara konsisten menyampaikan informasi yang berlandaskan fakta dan kaidah jurnalistik, serta menegaskan pentingnya sikap independen dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, selanjutnya yaitu ada Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada 2 nilai ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan terus menghadirkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan kualitas, kecepatan, dan kemudahan layanan. Dan yang kedua yaitu adaptif. Beliau bersikap inovatif dengan terus mencari cara-cara baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Baharudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie dikenal sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Habibie sekolah di Government Middleburg School. Beliau mendapat gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dan bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman. Nilai yang berakhlak yang dimiliki Habibie yaitu berorientasi pelayanan, di mana melalui dedikasinya untuk mengembangkan teknologi dan industri nasional. Dan yang kedua yaitu kompeten sebagai ilmuwan dan berinsinyur kelas dunia. Beliau terus belajar dan mengembangkan ilmunya hingga diakui dunia. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, merupakan Wakil Presiden Indonesia pertama. Dr. Andes Muhammad Hatta memiliki sifat berakhlak, yaitu akuntabel. Di masa muda, dia aktif mengikuti organisasi yaitu seperti Jong Sumatera Bond yang menjabat sebagai bendahara. Ini menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang diembannya. Yang kedua yaitu harmonis. Ia percaya bahwa bangsa yang besar dibangun atas dasar persatuan. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897. Beliau adalah sosok yang sangat erat hubungannya dengan loyal, adaptif, dan juga kompeten. Nilai loyal Tan Malaka ditunjukkan dalam sepenuhnya pada gagasan dalam wujud Republika Indonesia. Beliau adalah seseorang yang sangat adaptif. Dia adalah buronan politik internasional yang diburu oleh polisi rahasia Belanda, Inggris, Amerika hingga Jepang. Ia menggunakan setidaknya 23 nama samaran, mempelajari berbagai bahasa lokal, hingga mampu berbaur dalam masyarakat selama pelariannya. Nilai kompeten yang ia miliki ditujukan karena ia adalah seorang lulusan dari sekolah guru negeri di Haarlem, Belanda. Melalui pemikiran dan analitisnya yang ia tuangkan dalam mahakarya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan juga Logika. Reza Rahadian, sosok yang sangat kita kenal sebagai aktor dalam perfilman Indonesia, memiliki nilai-nilai berakhlak di dalamnya, yakni kolaboratif dan akuntabel. Sosok Reza adalah sosok yang sangat kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama, rendah hati, dan sangat sering berkolaborasi dengan aktor lintas generasi. Secara akuntabilitas, Reza sangat menekan penting kedisiplinan. Selain itu, ia dikenal sebagai aktor yang memiliki kualitas akting terbaik di setiap proyek yang dia ambil. Bapak Joko Widodo dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang membumi, komunikatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah di lapangan. Berorientasi pelayanan, beliau tidak hanya menunggu laporan tiba di meja, tapi proaktif memahami dan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, serta memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan kualitas yang baik. Kolaboratif, beliau membuka ruang bagi pihak lain untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan sinergi dengan pemerintah daerah demi mencapai tata kota yang rapi tanpa merugikan hajat orang banyak. Adaptif, beliau menunjukkan kemampuan untuk cepat menyelesaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan geopolitik ekonomi global melalui inovasi kebijakan agar Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kemudian Basuki Cahayapurnama, akuntabel. Beliau mengelola kekayaan dan uang negara secara bertanggung jawab, jujur, cermat, dan transparan, serta menolak keras segala bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan. Kedua, loyal. Beliau memegang teguh peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan keselamatan
masyarakat luas di atas kepentingan politik. Yang ketiga, kompeten. Beliau memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten atau kapabilitas terbaik. Jadi saya memilih Ignatius Jonan sini karena tokoh ini melakukan nilai berakhlak. Yang pertama adalah adaptif, yang kedua adalah berorientasi pada pelayanan. Kenapa begitu? Karena Ignatius Jonan ini melakukan reformasi total dan digitalisasi pada sistem perkeretaapian Indonesia dari yang kumuh menjadi modern, bersih, dan berorientasi penuh. Oke, selanjutnya yang saya akan terapkan adalah tokoh Jenderal Hugeng Iman Santoso, di mana dia adalah jenderal pada masanya Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta, yang dimana dia melakukan berakhlak. Yang pertama adalah akuntabel, yang kedua adalah loyal. Di sini kenapa saya memilih Jenderal Hugeng ini, karena dia melakukan simbol integritas tertinggi di Indonesia. Beliau juga sangat jujur, menolak segala bentuk suap atau korupsi, dan setiap pada sumpah jabatan serta negara.